Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di ngobrolin Persib bersama saya Rena Sukmawati yang akan mereview pertandingan pekan ke-9 Super League 2025-2026 melawan PSBS Biak yang akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jumat 17 Oktober 2025. Nah, udah lama banget ya kita nggak ngoper, dan kalau ngoper tentunya saya nggak sendirian karena saya udah ditemani di studio bersama Kang Giri. Halo. Welcome back. Setelah Welcome lumayan back. ya 2 pekan lebih ya, 2 pekan lah. Soalnya Persib juga ada pertandingan kan sebelumnya di Iya, di ACL. SL. Lumayan ya, liga diberhentikan lebih awal. Kita masih punya kesempatan bermain, lalu udah gitu lama sekali. Iya. Kita hanya bisa lihat snippet mereka. Timnya juga sempat libur ya saat di awal masa jeda internasional, baru kembali latihan, dan kita cuma bisa melihat para pemain yang bermain di timnas Indonesia ya. Saat itu yang sayangnya memang belum rezeki. Belum waktunya. Mungkin 2030. Iya, kan masih banyak. Semoga panjang umur kita semua bisa menyaksikan timnas Indonesia akhirnya bisa mentas di Piala Dunia. Nah, ngomong-ngomong Piala Dunia, kemarin 4 pemain Persib Bandung, 4-4-nya tampil ya dalam 2 pertandingan, maupun Mark Locke dan Beckham Putra ya tampil di pertandingan pertama, tapi Eliano dan Tom Hai tampil di kedua pertandingan. Nah, mungkin ada komentar sedikit tentang para pemain Persib di timnas kemarin. Ya, ini sesuatu yang sulit bagi pemain Persib, khususnya ya untuk Mark Locke dan Beckham. Mereka menjadi starter ketika melawan Arab Saudi dan ternyata kalah 2-3. Ada banyak komentar negatif terhadap performa 2 pemain ini. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pemain titipan dan lain-lain. Soalnya mereka cenderung tidak dipanggil saat kepelatihan sebelumnya. Saat Sintayong kan mereka baru dipanggil ketika di eranya Patrick Kluivert. Dan ternyata ya sebelumnya oke lah, Beckham mendapat dukungan, mendapat komentar positif. Tapi ternyata kemarin diturunkan dari awal, performanya nggak terlalu bagus, nggak bagus lah. Kemudian diganti di babak kedua, diganti hanya cuma 45 menit kan dia bermain. Terus Klopp waktu lawan Arab itu main penuh, dan orang banyak yang mempertanyakan apa yang ada di pikiran Patrick gitu kan. Kenapa Klopp yang performanya nggak bagus ternyata dimainkan secara penuh. Itu yang kemudian menjadi 2 pemain ini dirujak lah istilahnya kalau di media sosial kan. Banyak komentar negatif kepada mereka. Dan kemudian ada Tom Hai sama Eliano. Kalau Tom Hai ini cenderung aman. 2 pertandingan aman, apalagi khususnya walaupun kalah lawan Irak. Dia menunjukkan performa yang bagus. Terus kemudian tangisan dia itu yang membuat semua orang empati lah apa yang terjadi dengan dia. Setelah dia berjuang habis-habisan, ternyata ya Indonesia nggak bisa nanti ke Amerika ya. Iya, dan tapi tentunya saya rasa ya, kalau boleh sedikit menyebutkan opini pribadi, kayaknya juga bukan salah pemain sepenuhnya, karena kalau di lapangan kayak semua orang pengennya menghasilkan yang terbaik, tapi mungkin salah strategi atau apa di belakang kita juga nggak tahu ya. Ya, itulah Indonesia supporter masih seperti itu, riuh banget di media sosial. Mereka individu, disalahkan per individu, apalagi ya dalam tanda kutip Persib, pemain Persib, Klopp, Beckham, yang lainnya sorotannya lebih besar karena sebagai pemain klub besar, dan juga ya dengan title mungkin Champions 2 tahun berturut-turut, terus juga mungkin saat itu kebetulan performanya bukan di performa terbaik mereka, dan kebetulan performa yang tidak baiknya itu ada di partai penting dengan strategi yang seperti diterapkan oleh mungkin tim pelatih dan sebagainya. Ya itu banyak hal ya sebenarnya, kalau kekalahan itu tidak hanya menyangkut satu individu saja ya. Jadi tapi salut loh bahwa teman-teman para pemain ini, bahkan Beckham sendiri bilang bahwa ya nggak apa-apa kepada ayahnya, ya kita tahu dari ayahnya kalau misalnya komentar-komentar itu membuat mereka lebih kuat secara mental gitu ya, karena mau nggak mau, dan bahkan bapaknya sendiri yang ngasih tahu bahwa ya namanya juga pemain bola, mau nggak mau akan menerima kritik, komentar seperti itu. Kalau Beckham sih secara mental memang udah terbiasa lah. Bahkan ketika dia melakukan yang dianggap semua orang melakukan kesalahan, dia tidak menutup komen di Instagram dia. Itu membuktikan bahwa ya dia menerima lah semua masukan
yang tentunya harusnya positif sih. Tapi nada-nada negatif itu tidak bisa dinafikan lah. Ya, kecewa aja sih mungkin ya para supporter ini, pada intinya kecewa. Dan Mark Klok juga begitu ya, berterima kasih atas kritikan di kalau dilihat di postingannya bahwa itu juga membuat dia lebih kuat ya. Semoga ya setelah ini maksudnya Indonesia bisa berbicara di panggung lain, yaitu ACL melalui Persib Bandung, dan juga ada tim lainnya yang nanti ada Piala Asia juga dan lain-lain, banyak sekali nanti agendanya ke depan. Perjalanannya kita kasih waktu dan ruang buat para pemain ini, khususnya masih muda-muda ya seperti Beckham dan juga ada pemain muda lainnya untuk memperlihatkan sejauh mana gitu mereka berkembang nantinya sampai kembali lagi ke panggung internasional ya. Kita doakan dan tetap didukung. ya kecewa nggak apa-apa, tapi tetap didukung lah. Maksudnya toh juga para pemain pasti memberikan yang terbaik saat di lapangan. Oke, kalau gitu tadi pemain Persib di timnas dan mereka nggak ada waktu istirahat sama sekali ya, setelah pulang langsung besoknya latihan sore-sore, langsung malamnya besok malamnya kemarin berangkat ke Sleman dan sangat padat sekali, empat-empatnya ikut ya, termasuk kalau di U23 ada Romby Darwis juga ya yang pulang ke Kang Rudianto. Kita masih belum melihat ya. Nunggu besok lah. Soalnya nggak ada list squad yang berangkat itu, nggak ada. Sekarang list squadnya dirahasiakan. Tapi kalau di foto-foto kita belum lihat Kakang. Cuman kita nggak tahu ya besok seperti apa. Nah, kalau Kang Giri sendiri seperti apa sih melihat pertandingan pekan ke-9 ini setelah lama sekali libur ya? Iya, selalu menjadi masalah bagi Persib ketika ada jeda internasional. Sebelumnya waktu September juga ada hal seperti ini kan. Dua pekan, 2 minggu tidak ada pertandingan. Yang tim-tim lain mereka berlatih, mungkin itu akan membuat tim jadi lebih baik, tapi ternyata Persib kan nggak bisa. Banyak pemainnya dipanggil tim nasional kan. Ada 4 di tim nasional senior, ada 2 yang di tim U22, 23 ya. Terus ada Frans Putros juga. U20 juga ya. U17 ada si Nazril kan. Nah, ini menjadi persoalan ketika pemain, ya resiko lah, sebuah tim memiliki pemain yang bagus, kemudian dipanggil ke timnas, ya resikonya seperti ini. Mereka saat dipanggil ke timnas, ya mereka harus pergi. Sementara tim harus tetap latihan untuk mengevaluasi apa-apa kekurangan dari pertandingan sebelumnya. Dan ini yang nggak bisa dilakukan Persib. Hanya 2 kali latihan menjelang keberangkatan ke Sleman, ya saya pikir itu tidak cukup. Apalagi ya mental, secara mental kita harus mengakui mental Klok, Beckham mungkin agak terusik dengan performa mereka, hujatan semua di media sosial kepada mereka. Ya, jadi sedikit banyaknya itu akan mempengaruhi. Tapi mudah-mudahan mereka enjoy dalam perjalanan, senyum mereka udah terlihat senyum-senyum lagi ya, mudah-mudahan ya itu tidak berefek ke pertandingan melawan PSBS nanti. Iya, dan PSBS ini memang kalau secara di klasemen itu berada di papan bawah ya. Iya, masuk zona merah lah. Masuk zona merah dan di posisi ke-16 akhir dicek. Nah, bagaimana sih kalau Kang Giri melihat nih setiap tantangannya Persib Bandung tuh kalau menghadapi tim di papan bawah, justru mereka lebih kesulitan daripada tim-tim lainnya gitu. Nah, itu apakah akan terjadi juga saat saya tidak tahu apakah itu menjadi beban atau enggak. Kita lihat pertandingan pada pekan ke-7 kemarin kan, melawan Persita. Bobotoh itu sebenarnya udah mendapat senyum lah ketika menang melawan Arema di kandang mereka. Tapi kemudian harapan itu hancur. Bisa dikatakan seperti itu saat melawan Persita. Karena apa? Saat itu semua alasan Persib itu menang atas Persita, tapi ternyata ada penalti yang nggak gol. Terus kemudian tertinggal 2-0 dan kemudian Beckham cetak 1 gol dan 2-1. Nah, sekarang itu persoalannya juga sama seperti ketika Persib melawan Persita. Melawan PSBS, tim papan bawah bisa dikatakan seperti itu. Persib sebenarnya memiliki modal yang bagus ya. Di ACL Persib bisa bangkit menang 2-0 di kandang Bangkok United. Itu menjadi modal yang sangat penting bagi Persib ya. Dan ini juga akan menjadi tantangan. Bisa nggak Persib itu konsisten menang gitu. Ini timnya nggak bagus-bagus amat secara klasemen seperti itu kan, ada di peringkat 16, terus dari 7 pertandingan cuma sekali menang lawan Semen Padang. Terus 2 pertandingan terakhir mereka kalah 1-3 lawan Dewa United dan imbang terakhir lawan Madura United di kandang mereka sendiri. Ini menjadi ya setidaknya ya modal bagi Persib untuk meraih
3 poin pada pertandingan. Nah, kalau secara head to head, kalau misalnya melihat ke belakang, memang catatan terakhir berarti putaran kedua musim lalu ya melawan PSBS Biak. Ya, ada 2 pertandingan lah musim lalu. Musim lalu kita menang pertama kan yang pertandingan pembuka yang 4 gol itu juga. 4-1. Tetapi di putaran kedua justru PSBS Biak berhasil menahan imbang. Nah, seperti 1-1. Nah, seperti apa? Ya, itu lagi-lagi Persib tidak boleh meremehkan. Waktu itu pertandingan putaran kedua itu berlangsung jauh. Di Lukas NMB ya? Iya, di Jayapura. Sebenarnya itu juga menjadi persoalan waktu itu, diprotes kan. Bobotoh yang banyak mempertanyakan, kenapa harus pertandingan dilaksanakan di sana saat melawan Persib? Padahal pertandingan-pertandingan sebelumnya PSBS nggak berkandang di sana kan. Nah, sekarang itu juga menjadi modal lah, kemenangan 4-1, imbang 1-1. Dan sekarang PSBS juga bermain di tempat netral, tapi lagi-lagi Persib tidak boleh meremehkan. Ketika melawan Persita juga di kandang netral kan, di Bali, padahal seharusnya di Tangerang tanpa penonton, dan nanti juga tanpa penonton karena bobotoh juga tidak boleh ke sana kan. Nah, ini juga akan menjadi apa ya, hal yang harus diselesaikan Persib. Bisa nggak seperti Arema, seperti lawan Arema lah. Walaupun PSBS kan secara kekuatan tidak seperti Arema. Terus sebenarnya PSBS setara dengan Persita saat itu. Tapi ya itu lagi, Persib tidak boleh meremehkan, Persib harus dengan fokus dengan dirinya sendiri. Pemain-pemain dari timnas mudah-mudahan mentalnya sudah kembali, walaupun gabung dengan tim juga kemarin cuma sebentar lah. Tapi ya itu, mudah-mudahan bisa lah nanti. Iya, dan seperti kata Boyan Hodak ya, bahwa tim manapun kalau melawan tim juara bertahan pasti motivasi untuk menangnya akan 2 kali lebih lipat, lipat lebih baiknya akan lebih besar gitu maksud saya. Nah, dan bagaimana dengan komposisi pemain sendiri nih? Apakah Kang Giri melihat kalau kiper sepertinya Adam Prisbeck kemarin ini ya dapat kabar bahwa keracunan makanan nih. Tapi bukan MBG ya. Bukan. Dan mungkin karena beda banget gitu ya makanan di Wales sana di UK. Ya. Soalnya 2 kali, udah 2 kali dia. Harus masih beradaptasi mungkin ya perutnya, kalau pemain-pemain asing lain mungkin udah lama di Asia Tenggara dengan segala macam rempah-rempahannya, minyaknya, pedasnya. Kalau Adam Prisbeck karena baru pertama kali bermain di Asia Tenggara, banyak sekali hal yang harus diadaptasi ya, yang termasuk soal makanan ini. Ya mudah-mudahan segera kembali, karena kita juga belum melihat lagi ya, baru 1 kali ya berarti di liga resmi, di kompetisi resmi, dan kemungkinan besar akan kembali Teja Paku Alam ya yang tampil. Nah, bagaimana dengan para pemain timnas ini, apakah mereka akan turun nanti saat lawan PSBS? Ya, kayaknya memang kalau kiper kayaknya Teja sih. Teja, soalnya si Adam kan kemarin nggak latihan dan itu menjadi alasan untuk tidak bermain nanti. Untuk pemain timnas kayaknya secara apa ya, itu nggak ada masalah sih. Mereka punya waktu. Pertandingan terakhir kan tanggal 12, sekarang nanti tanggal 17. Jadi ada jeda, ada masa. Apalagi ada nanti latihan resmi juga kan. Walaupun sepanjang hari itu adalah perjalanan semua tuh kayaknya dari Arab sampai ke Bandung. Terus naik kereta api kan. Ya tapi secara fisik saya pikir mereka udah siap lah untuk menjalani kompetisi setelah melalui pramusim. Terus ada pertandingan-pertandingan kan. Juga sudah terlatih untuk melakukan perjalanan jauh dari Bandung ke Malang, terus balik Bandung ke Bali, terus ke Bangkok. Itu udah terlatih secara fisik, dan kayaknya mereka tetap akan diturunkan dalam pertandingan nanti. Walaupun ya itu mereka tidak latihan selama jeda kompetisi. Oke, jadi seperti apa nih susunan prediksi pemainnya? Karena kayaknya ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil. Frans Putros ya, selain karena memang baru menyelesaikan putaran keempat kemarin, kartu merah dan sanksi tambahan. Iya, kalaupun ada tidak bisa tampil karena sanksi tambahan, berarti akan absen dalam 2 pertandingan ke depan ya. Enggak, 2 pertandingan itu yang pertama dia absennya lawan Persita udah absen, terus dapat tambahan 2 lagi kan, berarti lawan PSM yang seharusnya di pekan ke-8 tapi ditunda, tetap
harus absen di laga itu, terus kemudian nanti Laga melawan ini. PSBS. Oke, Ya, berarti di pertandingan selanjutnya seharusnya udah mulai bisa tampil. main. Oke, berarti yang akan absen adalah nanti dipastikan ada Frans Putros dan juga ini pengisi slot U23 yang sebelum-sebelumnya akan emang selalu diisi oleh Kakang Rudianto ya, tapi so far kita belum melihat wajah beliau di perjalanan dan di foto-foto yang dibagikan belum ada Kakang Rudianto, tapi udah ada Robby Darwis. Dan kemarin saat Persib Bandung unggah konten itu ada foto Robby Darwis, dan kayak penasaran apakah Robby Darwis nih akan mulai dipasang sebagai starter untuk U23. Nah, kalau misalnya ternyata Robby Darwis yang dipasang, berarti komposisi lini belakangnya akan berubah dong, karena back sayap ini kan biasanya sudah ada paten gitu nama Kakang Rudianto. Itu seperti apa? Ya, saya nggak tahu apakah Robby Darwis sengaja dipulangkan atau tidak. Kakang memang nggak terlihat, tapi kita nggak tahu squad list yang berangkat ke Sleman itu yang seperti apa. Karena ya selama ini kecuali di ACL ada kan setiap pergi ada squad listnya. Sekarang nggak ada untuk Super League kan. Mungkin memang kalau Kakang tidak ada ya Robby Darwis nanti di back sayap kanan. Dia udah terbiasa di posisi itu juga. Selain walaupun posisi awalnya adalah gelandang pertahanan, tapi dia udah beberapa kali dicoba dan bermain di sana dan tidak ada masalah sejauh ini gitu. Ya kalau secara keseluruhan pemain yang diturunkan ya kalau di kiper Teja, terus ya itu tadi kalau di back sayap kanan ya kalau nggak ada Kakang nanti Robby Darwis, terus kemudian di dua back Julio tengah dan Patricio ya. Kemungkinan, terus kalau di kiri kayaknya Eliano, di tengah kayaknya masih Klok tapi juga nggak ada fotonya gitu. Klok ada, harusnya ada sih, karena teman-teman timnas yang lain ada, tapi memang tidak jadi tidak ada foto sendiri. Ya itu kita nggak tahu, pokoknya ini prediksi aja, kita nggak tahu squad listnya. Klok kayaknya Klok masih dengan Luciano dan kemudian Tom Hai. Terus di sayap kanan kayaknya Baros, terus sayap kiri kayaknya Sadil deh. Oke, jadi Sadil lah mungkin. Terus di Endre Jang lah. Ada Endre Jang ya, nggak akan William Baros dulu. Baros di kanan. Oh, Baros di kanan. Iya. Oke, menarik ini karena udah 9 pekan juga, ini ujung tombak kita, Ramon Tanque masih dinantikan ya keras golnya untuk terbuka. Nah ini kalau Kang Giri sendiri melihat gitu performa Ramon Tanque, karena catatan sebelumnya di Liga Kamboja ya, berarti sebelumnya Ramon Tanque main itu juga sebenarnya sosok pemain yang haus gol gitu, top skor bahkan. Nah sebenarnya apa sih, apakah mungkin adaptasinya yang berbeda dengan Kota Bandung dan atau seperti apa sih sebenarnya? Ya banyak sih pemain yang pada musim sebelumnya itu begitu banyak gol, tapi ternyata kemudian itu macet dan yang dibutuhkan Ramon ini sebenarnya cuma ya gol pertama itu aja. Ya? Iya, soalnya banyak sekali pemain yang setelah mencetak gol akan ikut ke belakangnya, ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan itu kayaknya yang sangat disayangkan Boboto, apalagi ketika melawan Bangkok United kemarin katanya. Ada peluang ternyata dia nggak bisa memanfaatkan, mengonversi menjadi gol. Dan itu yang harus terus diasah oleh Ramon dari staf kepelatihan. Makanya kemudian ada kan Boboto berteriak, datangkan pelatih. Dulu kan ada asisten pelatih yang khusus menangani penyerang. Dan secara ya Ramon ketika ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi dia ketika Andrew kemarin udah mencetak gol dan dia jadi kalau Baros udah 6 gol dari 9 pertandingan itu bagus, tapi secara apa ya, saya nggak melihat pemain penyerang ketika seperti Baros itu apa yang terjadi dengan David da Silva, terus dengan Ciro, cara mencetak golnya tidak seperti itu gitu loh. Jadi hanya satu sentuhan, hanya 2 kali sentuhan mencetak gol. Kalau dulu kan David da Silva melewati pemain lawan dulu, Ciro udah terbiasa dengan zigzagnya. Nah sekarang itu nggak ada terlihat seperti itu. Nggak tahu apakah memang tipe finisher atau ya kayaknya memang tipe finisher, tapi harus ada pasokan bola yang bagus dari lini tengah atau sayap. Itu yang dibutuhkan kalau memang finisher.
Iya, mungkin itu juga selama ini yang terjadi ya, karena biasanya Beckham yang memasuk bola ke depan gawang gitu ya, seperti itu. Ya, pokoknya yang dibutuhkan adalah pasokan bola. Karena ya, tapi Ramon ternyata ya juga tidak bisa ketika ya mudah-mudahan belum, dan nanti ketika di pertandingan melawan BSBS kalau dimainkan ya mudah-mudahan itu menjadi awal keran gol dia lah. Iya, kita masih menantikan, kita masih menaruh kepercayaan kepada Ramon, karena tapi kalau enggak ya udah jauh juga dari Kamboja ke sini. Kalau enggak ya nanti putaran pertama ya selesai. Iya, yang mudah-mudahan ya Ramon kalau memang betah di Bandung, mudah-mudahan segera cair keran golnya dan bisa kembali ke performa terbaik dia seperti saat waktu di Kamboja ya. Oke, baik, ini udah di penghujung video, waktunya kita tebak skor ya, Kang Giri. Iya. Ya, bagaimana ini udah 2 kali ya berarti ya, Persita Tangerang salah kemarin prediksinya. Ya cuma prediksi ya. Iya nggak apa-apa, kan bebas kalau prediksi, nggak ada hadiah juga. Ya. Ini ya harus kembali untuk menang lah, dan menang melawan Bangkok United menjadi modal yang sangat penting untuk Persib menaruh kepercayaan diri menjelang pertandingan melawan PSBS. Intinya Persib memang di atas PSBS tapi tidak boleh memandang sebelah mata. Harus tetap berjuang di lapangan tanpa penonton lawan juga, apalagi kan ya 2-1 lah. 2-1 bisa ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan satunya dari Ramon ya. Iya. Mudah-mudahan akhirnya bisa cetak gol juga. Oke, kalau begitu Boboto dan Tribuners, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sekali lagi pertandingan Persib Bandung dan PSBS akan digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada 17 Oktober 2025. Dan sekali lagi ya, kita ingetin kepada para Bobotoh untuk sebisa mungkin tidak away ya, karena udah ada himbauannya juga dari manajemen Persib Bandung, maupun itu juga aturan resmi dari Super League saat ini. Kalau misalnya bingung, ingin masih tetap merasakan euforia pertandingan, banyak sekali tempat nobar ya di Kota Bandung, atau nobar bareng keluarga di rumah, di pos ronda kayak gitu, banyak sekali. Tapi ya sebisa mungkin memberikan dukungannya di Kota Bandung aja, atau di Jawa Barat khususnya. Nah, Boboto dan Tribuners, terima kasih banyak telah menyaksikan. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! Dadah!